Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Beberapa hari yang lalu saya dengarkan ucapan kalimatnya bahwasanya ulama sepakat tentang keajaiban kata-kata. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kedahsyatan kalimat kata-kata. Tidak ada yang bisa mengalahkan keajaiban kalimat. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak bisa diam. Ada orang yang dengan kata-katanya Allah ridho kepadanya. Ada juga orang yang karena kata-katanya Allah murka kepadanya. Itulah keajaiban kata-kata. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ada keterangan begini. Innar rajula, atau bahasa lainnya innal abda, sesungguhnya laki-laki atau sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, dia berkata dengan suatu kalimat min ridwanillahi ta'ala, dengan satu kata Allah ridho kepadanya, kata yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, ada juga seorang hamba yang berkata dengan satu perkataan min sakhatillahi ta'ala, kata-kata itu masuk dari sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia masuk neraka. Jadi ada orang gara-gara satu kata bisa masuk surga. Ada orang gara-gara satu kata bisa masuk neraka. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Boleh jadi gara-gara perkataan itu kita jadi bahagia dan surga, Allah ridho, dan boleh jadi karena kata yang sebaliknya Allah murka. Makanya ada kejadian seorang ulama yang kasyaf, tembus pandang. Muridnya ngomong, "Syekh, saya ingin kasyaf seperti Anda, tembus pandang terhadap sesuatu yang Allah izinkan untuk dipandang." Akhirnya si murid ini riyadhah, Bu. Riyadhah itu apa ya? Berjuang, latihan, tirakat gitu, agar dia bisa kasyaf juga. Begitu dia bisa kasyaf, yang pertama kali tembus di pandangan dia gurunya sendiri. Dilihatnya di jidat gurunya ada tulisan calon penghuni neraka jahanam. Kaget dia. Pikir si murid, jangan-jangan ini belis yang menyilaukan pandangan saya. Dia sholat malam minta petunjuk pada Allah, begitu ditunjukkan benar gurunya calon penghuni neraka. Akhirnya dia mikir, Bu, ngapain saya ngaji sama calon ahli neraka? Kan salah. Akhirnya dia malas ngaji, berhenti pengajian. Gurunya nyari-nyari, kok si Fulan gak pernah berangkat, hilang. Suatu hari kepergok sama gurunya, "Kamu kemana saja? Kok gak berangkat pengajian?" "Mohon maaf guru," kata dia, "pertama kali saya kasyaf, yang saya lihat adalah Anda. Dan saya lihat di kening Anda ada tulisan calon penghuni neraka jahanam. Ya berhenti saya pengajian. Ngapain saya ngaji sama calon penghuni neraka?" Gurunya ketawa. Apa kata gurunya? "Gua mah udah tahu kali. Dari dulu saya sudah tahu," kata gurunya, "kalau saya ini bakal masuk neraka." "Loh," kata muridnya, "ngapa guru masih sholat? Ngapa masih puasa? Ngapa masih ngajar? Kalau pasti bakal masuk neraka, mending maksiat sajalah. Ngapain lagi kemudian masih belajar?" Apa kata gurunya? "Tugas saya hanya beramal. Allah yang menentukan surga dan neraka. Tugas saya cuma ngajar. Allah yang tentukan surga dan neraka. Tugas saya cuma beribadah. Allah yang tentukan surga dan neraka. Ya kalau Allah mau masukkan saya ke neraka gara-gara takdirnya, saya ikhlas.
kalau mau dimasukkan neraka gara-gara takdirnya. Pulang murid, malam mimpi bu dapat petunjuk gurunya masuk surga. Subuh-subuh tergopoh-gopoh dia mencari gurunya, ingin kasih kabar, guru. Udah nggak usah ngomong, kata gurunya, gua tahu duluan. Kamu dikasih tahu kan kalau saya bakal masuk surga? Iya guru, ini kabar gembira. Kalau engkau ingin tahu, kata gurunya, Allah baru saja mengubah takdir dalam catatannya. Saya penghuni neraka sebelumnya berubah menjadi penghuni surga. Bukan karena ibadah saya, bukan karena amal saya ngajar kalian, tapi hanya gara kata-kata saya yang kemarin. Tugas saya cuman beramal. Surga dan neraka Allah yang tentukan. Subhanallah. Itulah kekuatan kata-kata bu. Gara-gara kata-kata Allah ridho kepadanya. Kita ini kan nggak tahu nasib kita ini surga apa neraka. Betul nggak bu? Kan jelas dalam hadis sahih disampaikan bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Nabi, yang perbuatannya, amalnya seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sesaat lagi dia mau masuk surga, fayasbiqu alaihil kitab, takdir mendahuluinya, ketetapan Allah telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Serem banget ya bu. Mudah-mudahan kita nggak masuk golongan ini. Allahumma amin. Seumur hidup loh mengerjakan amalan ahli surga. Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sebentar lagi dia mau masuk surga. Sayang, takdir mendahuluinya. Dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, ada juga inna ahadakum, salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, yang seumur hidup perbuatannya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia mati masuk surga. Ada. Contohnya siapa? Hercules bu. Hercules itu kan sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli neraka. Siapa sangka sekarang dia bertaubat kan? Kemudian hijrah lalu taslim, masuk Islam. Ya mudah-mudahan taubatnya istiqomah. Allahumma amin. Terus ada yang nanya sama saya, Ustadz, ada nggak yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga tapi ujungnya masuk neraka? Ada. Ini yang berani saya sebut, yang sudah disebut Nabi bu. Namanya siapa? Dzulkhuwaisirah. Terus siapa lagi? Abdurrahman bin Muljam. Itu duanya itu sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, tapi masuk neraka. Sampai-sampai apa kata Nabi tentang mereka ini? Kata Nabi, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Maksudnya begini bu, bacaan Qur'annya hebat, salatnya hebat, puasanya hebat. Hebatnya salat puasa mereka sampai-sampai kita yang Islam yang biasa-biasa ini minder kalau dibandingkan dengan mereka. Sampai minder kata Nabi. Jadi kita nggak bisa menyaingi bacaan Quran mereka, tidak bisa menyaingi salat mereka, terutama sunnahnya bu. Tidak bisa menandingi puasa mereka.
tapi kilabunar mereka menjadi anjing-anjing neraka. Lu ngapa? Karena dia merasa paling beriman sendiri, yang lain kafir semua. Ujung-ujungnya dia mati mengerjakan amalan ahli neraka. Maka sering saya sampaikan ya, jangan mau bu ikut-ikut pengajian yang dia merasa benar sendiri, yang dia kafir semua. Perasaan nggak ada benernya kalau nggak kelompok dia doang. Ya tinggalkan, mundur teratur. Karena takut yang kayak gitu. Hadis yang saya bacakan tadi, Sahih Bukhari, Muslim semua itu tuh bu, yang sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli surga, tapi ujungnya masuk neraka. Artinya begini, soleh solehah bagus, merasa paling soleh solehah jangan. Jadi orang baik itu bagus, merasa paling baik jangan. Jadi orang beriman itu memang wajib lah, tapi merasa paling beriman jangan. Nggak usah yang sangat-sangat sih hidup ini, biasa aja. Lagi ada rezeki sedekah, kan begitu ya bu ya. Bisa umroh, bisa naik haji, alhamdulillah. Jadi gitu saja, tak perlu kemudian ibu-ibu repot nyari mana aliran paling benar, nggak usah bu. Bisa sesat malahan. Manusia tersesat ketika dia sudah merasa paling benar. Tapi manusia itu menemukan jalan yang benar ketika dia merasa banyak dosa. Manusia itu bu, ketika dia merasa banyak dosa, Allah kasih jalan yang benar. Tapi ketika dia sudah merasa paling benar, justru dia akan menjadi orang yang tersesat. Itu kunci dalam hidup. Karena kita ini hamba yang diperintahkan selalu beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah pembuka ya. Kita harus matang dalam beragama, jangan kaku. Apalagi ibu-ibu memang sudah matang umurnya ya. Subhanallah. Subhanallah. Maksud saya begini bu, udah tua kaku, nggak enak ngelihatnya. Harus bijaksana kita ini. Yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, sekarang kita masuk ke ngaji fikih.